اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Amin Nurbait. Hubungi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada pertanyaan, benarkah ketika orang punya jimat itu matinya susah? Karena terdapat banyak kejadian di mana ada orang yang nyimpen jimat atau punya jimat atau punya benda-benda keramat. Kemudian ketika dia mati, matinya susah. Apakah benar demikian? Yang perlu kita pahami adalah bahwa ajal manusia itu murni hak tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Sehingga kapan manusia itu mati, tidak ada satupun makhluk yang punya wewenang untuk mengaturnya, baik mempercepat maupun menunda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan ajal masing-masing hamba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di 3 ayat yang semuanya menegaskan prinsip yang sama, bahwa ketika ajal hamba itu sudah datang, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Ayat yang pertama Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 34. Ayat yang kedua Allah sebutkan di surat Yunus ayat 49. Dan yang ketiga di surat An-Nahl ayat 61. Coba kita lihat di surat Yunus ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'a illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki hak apapun terhadap diriku dalam mengatur untuk bisa menghindari potensi bahaya atau bisa memberikan manfaat. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Likulli ummatin ajal, masing-masing umat memiliki ajal. Kemudian Allah menegaskan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan, maka mereka tidak bisa menunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa mempercepat walaupun sesaat. Ini ada di surat Yunus ayat 49. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda walaupun sesaat dan tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat An-Nahl ayat 61. Allah Ta'ala mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andaikan Allah menghukum manusia disebabkan setiap perbuatan maksiat yang mereka lakukan, disebabkan karena perbuatan zalim yang mereka kerjakan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan ada satupun binatang yang Allah biarkan hidup di muka bumi. Kenapa? Karena saking banyaknya musibah yang datang sehingga seluruh makhluk mati. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, namun Allah tunda ajal itu sampai batas waktu tertentu. Kemudian Allah katakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Ini prinsip yang perlu kita yakini, bahwa ajal itu hak tunggal Allah, di mana makhluk sama sekali tidak punya wewenang, tidak punya keterlibatan dalam mengaturnya. Karena itu keberadaan jimat yang dimiliki oleh manusia, apakah itu bisa menunda ajal? Jawabannya tidak. Orang punya jimat, punya benda keramat atau apapun, atau dia melakukan praktek perdukunan, apakah dengan tindakan semacam ini akan menunda ajalnya? Jawabannya tidak. Karena ajal itu murni ketetapan Allah. Tapi terbukti Pak, orang itu susah mati. Sehingga dia berkali-kali kadang sampai pingsan, kemudian hidup lagi, tersengal-sengal, gak mati-mati. Kenapa dia menjadi susah mati? Dia susah mati, dia tersengal-sengal seperti itu, atau kadang pingsan kemudian sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi, bukan karena menunda ajal, atau disebabkan jimat kemudian ajalnya tertunda, bukan. Karena memang dia belum waktunya mati. Dan kondisi yang dia alami, dia tersengal-sengal, dia mengalami sakit, bahkan dia berkali-kali pingsan, gak mati-mati, itu bisa jadi adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Sebelum nanti bisa jadi akan ada hukuman ketika di akhirat. Maka orang ini
telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bercerita menyampaikan tentang bagaimana proses ruh itu dicabut antara ruh mukmin yang baik dan ruh seorang penjahat, orang kafir atau orang munafik. Ruhnya orang munafik didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Saat malakul maut ini datang, maka malakul maut ini mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah." Wahai an-nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatillah, ukhruji ila sakhatillah. Keluarlah kamu menuju murka Allah wa ghadabi, dan marahnya Allah. Keluarlah kamu menuju murka Allah dan marahnya Allah. Saat dipanggil oleh malakul maut dengan panggilan semacam ini, maka arwah tadi fataftariku fi ajsadi, arwah tadi langsung mencengkram seluruh jasadnya sehingga dia enggak mau untuk keluar. Lalu dicabut paksa oleh malakul maut, digambarkan oleh Nabi SAW seperti gancu yang ditaruh di kain wol yang basah. Coba Anda bayangkan ya, ada sebuah kain wol yang basah, kemudian di sini ada gancu ya. Gancu kan bentuknya seperti pancing. Nanti ada gancu lagi, ada gancu lagi. Ditaruh di kain wol yang basah. Saat itu ditaruh di kain wol yang basah, maka pada waktu ditarik, ya kita bisa bayangin akan ada banyak bulu yang keikut. Dan bisa jadi ketika orang kafir atau orang yang musyrik atau dia pernah melakukan praktek perdukunan, kemudian dia menjelang kematiannya diberlakukan seperti ini, maka bagian itulah yang terlihat, nampaknya dia susah mati. Hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang kematiannya. Arwahnya bisa jadi ketika mau dicabut itu kadang ya ditarik dengan paksa, dan itu bisa jadi membutuhkan waktu tertentu yang kita tidak tahu. Tapi ada kemungkinan itu adalah hukuman yang diberikan oleh Allah. Baik, intinya kesimpulannya adalah bahwa keberadaan jimat, apakah itu bisa menunda kematian? Jawabannya tidak. Namun orang yang memiliki jimat kemudian matinya susah, itu bisa jadi sebabnya adalah karena Allah Ta'ala memberikan hukuman kepadanya sebelum dia menjalani hukuman di akhirat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.